Ya, Anda kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Bang Hendar Syam, tolong Anda perjelas lagi. Tadi Anda membedakan itu Mas Hasto dan juga kemudian keputusan dari Bu Mega. Apakah kemudian Anda melihat perlawanan yang disampaikan oleh Mas Hasto itu tidak seia sekata, sehati dengan Bu Mega? Ya memang kan saya rasa kan ini sebagai bentuk proses pendewasaan kita dalam bernegara. Ya bahwa kenapa saya menggunakan frasa dan diksi memisahkan antara kasus Mas Hasto dengan tindakan Bu Mega. Nah inilah yang harus mungkin nanti kita ke arah situ ya. Gerindra ke arah situ, PAN, Kim Plus ya kan, Demokrat ke arah situ. Termasuk juga PDIP akan saya rasa akan masuk juga ke arah situ kalau kita memberikan suri tauladan yang baik. Dampaknya ya kan? apa memang? Dampak yang baik bahwa kan ada pemisahan. Jangan sampai, saya ambil contoh gini, jangan sampai seluruh proses hukum yang kena terhadap seorang kader ini mengubah konstelasi politik. Kan hubungan jadi hubungan salah pribadi. Kayak kalau saya ambil analogi ya, kalau kita sayang sama, kalau kita punya anak kita salah ya jangan dibelain juga kan gitu kan? Katanya belum tentu salah, bahkan PDIP itu kuat dengan soliditas internalnya. Iya itu kan ke internal, tapi kan ke eksternalnya apakah itu produktif atau tidak? Ya kan? Ini kan yang akan selalu menjadi pembelajaran tidak baik bagi masyarakat melihatnya. Dan juga itu saya rasa kontraproduktif untuk PDIP itu sendiri. Bahwa kasus Mas Hasto selesaikan secara hukum. Bahwa sudah dilakukan pra-peradilan dan kemudian ditolak. Kan seperti itu. Kalau mau buka memang ada yang dokumen yang pengen dibuka. Katanya ada di Rusia sama Mbak Koni. Buka nggak dibuka-buka juga. Khawatirnya kemudian berpengaruh terhadap hubungan dengan Pak Prabowo begitu ya? Ya saya rasa itu yang harus terpisah. Dan ini yang sekarang ya kan pelan-pelan sudah terlihat. Bahwa Pramono Anung ya kan kita anggap sebagai wajah dan ikon dari perwakilan dari Bu Mega. Ketika beliau datang ya ke retreat walaupun telat 4 hari ya kan, tapi artinya bahwa itu merupakan suatu bentuk kedewasaan politik, memisahkan sebagaimana yang sudah pernah banyak disampaikan, salah satu tokoh sudah menyampaikan ketika kita masuk kepada kepentingan negara, maka kepentingan partai itu harus dikesampingkan. Nah ini saling penting sekali, karena kepentingan golongan, ya kan, kepentingan pribadi, golongan, ketika kita udah bicara masa kepentingan bangsa dan negara, semua harus dikesampingkan. Nah itu butuh proses dan butuh kedewasaan bagi seluruh pihak. Nah balik lagi tadi, ya kan, biarkan kasusnya Mas Hasto berjalan dengan sendirinya, biarkan hubungan pribadi Pak Prabowo dengan Bu Mega berjalan sendirinya, biarkan bagaimana langkah politik PDI Perjuangan, ya kan, dinamika politik PDI Perjuangan berjalan dengan sendirinya tanpa harus dicampur adukan. Karena memang memang ada residu yang terjadi di pemerintahan sebelumnya, mencampur adukan semuanya. Tapi saya disclaimer ya, ini bukan semata-mata kita anggap ini di Pak Jokowi atau tidak. Saya tidak melihat ke arah situ. Kesalahan kita semua dalam bernegara, mencampur adukan semuanya menjadi satu. Masuk era baru, semua harus hukum adalah panglima, biarkan politik berjalan dengan sendiri, hukum berjalan dengan sendiri. Bagaimana kita melihat Dewi Themis ya kan, kalau itu seorang Dewi dengan menutup mata dia menggunakan pedang, artinya dia tidak tebang pilih siapapun akan pisahkan antara hukum dan juga politis, Pak Cecep. Karena kalau kita lihat kemarin kan sempat hampir terwujud tuh pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo katanya, tapi kok saat ini justru nampaknya makin renggang, tapi Pak Prabowo justru makin dekatnya dengan Pak Jokowi gitu. Iya, jadi gini kalau saya melihatnya ya, memang informasi akan bertemunya Megawati dengan Prabowo itu kan sejak sebelum dilantik, kemudian setelah dilantik, kemudian setelah ingin bentuk kabinet, sampai kemudian ulang tahun dan seterusnya lah. Betul. Ya memang harapannya pertemuan keduanya itu akan terwujud. Kenapa? Karena untuk menunjukkan pada publik ya bahwa komunikasi politik di antara dua tokoh besar ini memang baik-baik saja, meskipun elit dari Gerindra bisa menyampaikan oh nggak ada masalah kok. Tapi ketika muncul bersama, ini kan ketika masyarakat melihat dua aktor besar ini muncul, ya itu yang akan tercapture ya di hadapan masyarakat. Tapi kalau kita masuk stabilitas ke politik stabilitas, kemudian masuk ke kasus ini sebenarnya, ini kan harapannya memang ini ada relasi mencari pengaruh ya, kekuasaan mencari pengaruh
antara Gerindra dengan PDIP atau antara Prabowo dengan Megawati. Ya bagaimana kemudian Megawati merasa kader-kader ini adalah kepala daerah ini adalah kader-kadernya, sehingga kemudian dirinya masih berhak untuk memberi perintah gitu. Sedangkan kader-kader ini setelah terpilih menjadi kepala daerah, yaitu katakan bagian dari pemerintah. Dipilih oleh rakyat. Ya, dipilih. Jadi inilah yang kemudian harapannya komunikasi yang terbentuk antara Megawati dan Prabowo tidak lagi membuat kepala daerah jadi dilema gitu. Mereka kader partai yang telah terpilih menjadi kepala daerah. Kemudian yang selanjutnya saya kira perlu ada negosiasi ulang ya antara Megawati dengan Prabowo ke depannya. Ya memang kita tahu, ya negosiasi ini maksudnya gini, kan sekarang ada penegasan ya, dengan retret ini akhirnya ke depannya, apakah Prabowo bilang dirinya ingin merangkul semua kekuatan politik masuk ke dalam pemerintahannya, tapi kan beberapa waktu yang lalu beberapa LPDIP bilang, ya kami mungkin hanya akan di luar ya, bukan menjadi oposisi tapi di luar tapi tetap kritis. Nah dengan kasus retret sebenarnya bisa mengkonfirmasi ya kemungkinan ke depannya adalah memang semakin memperkuat posisi oposisi ya PDIP berada di luar rumah kekuasaan atau di luar pemerintah pusat. Kemudian selanjutnya ya tadi saya bilang ini kan kita berpikir setelah 2024 2029. Nah ini yang kemudian dipikirkan ya. Tentu masing-masing Megawati dengan Prabowo berusaha mencari mitra koalisi strategis. Dan saat ini ketika Prabowo ingin merangkul semuanya, harapannya bisa mendukung dirinya di 2029. Ketika Megawati sendiri tidak bisa dirangkul atau belum bisa dirangkul oleh Prabowo, sedangkan ada sosok yang lain yang kemudian mendekat ya, akhirnya itu yang kemudian jadi mitra koalisi. Jadi relasi kuasa dari winning coalition teori lah kira-kira. Bagaimana kemudian sebuah aliansi politik itu bisa terbentuk dengan baik kalau dia memberikan manfaat ya buat kelompoknya. Dan sekarang siapa nih yang terlihat dekat dengan Pak Prabowo? Ya saat ini kita lihat bagaimana kemudian ketika pagi ini misalnya Danantara ya, itu dibentuk misalnya, itu kan Prabowo sebenarnya mengajak semua mantan atau presiden periode sebelumnya, termasuk Bu Mega itu ya? termasuk menjadi Dewan Pengawas. Ya SBY dengan Jokowi hadir ya, Bu Mega belum bisa hadir mungkin dari pagi ini. Oke, melihat dinamika politik saat ini singkat saja, apakah kemudian pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo ini akan terjadi? Ya kalau saya tetap harus menjadi anak bangsa yang optimistis, harus terjadi. Oke, harus deh. Kita lihat nanti bagaimana kemudian apakah ini benar-benar akan terjadi perjumpaan antara Bu Mega dan setidaknya juga terjadi di balik layar. Publik maunya di depan layar, Mas Hendar. Gitu itu dia pertanyaannya. Oke, baiklah. Terima kasih banyak telah bergabung sama kami, Mas Hendar. Mas Hendar, terima kasih telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kami akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda saat lagi.